Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liani Sabella dengan NIM 23133040 dari Prodi D3 Akuntansi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai analisis likuiditas PT Diamond Food Indonesia Tbk. Presentasi ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah teknik penulisan tugas akhir. Yang pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang, perusahaan harus mampu memperoleh laba, memenuhi kewajiban jangka pendek dan panjang, serta menyediakan dana operasional. Kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek disebut dengan likuiditas. Likuiditas yang baik mendukung kelancaran operasional dan meningkatkan kepercayaan bank serta investor. Sedangkan likuiditas yang buruk dapat mengganggu kegiatan perusahaan. PT Diamond Food Indonesia Tbk merupakan perusahaan manufaktur dan distribusi makanan dan minuman dengan jaringan distribusi luas di Indonesia. PT ini dipilih karena sebagai objek kajian karena perannya yang signifikan di industri. Analisis ini bertujuan mengetahui tingkat likuiditas PT Diamond Food Indonesia Tbk tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 berdasarkan laporan keuangannya. Rumusan masalah. Berdasarkan penulisan latar belakang sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah dalam makalah ini adalah bagaimana tingkat likuiditas PT Diamond Food Indonesia Tbk tahun 2019 sampai tahun 2024. Tujuannya, berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penulisan yang dapat dirumuskan adalah untuk menganalisis mengenai tingkat likuiditas PT Diamond Food Indonesia Tbk tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. Manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian dilakukan adalah ada tiga. Yang pertama, bagi mahasiswa, meningkatkan pemahaman tentang analisis laporan keuangan, terutama rasio likuiditas serta penerapannya pada kasus nyata PT Diamond Food Indonesia Tbk. Yang kedua, bagi perusahaan, menjadi bahan evaluasi kondisi likuiditas tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 dan membantu merumuskan strategi perbaikan pengelolaan aset lancar. Yang ketiga, bagi peneliti, menjadi referensi atau dasar bagi penelitian lanjutan terkait analisis kinerja keuangan, khususnya rasio likuiditas di perusahaan manufaktur. Kajian pustaka. Rasio likuiditas. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban yang harus dilunasi dalam waktu yang singkat. Menurut Rianto tahun 2019 dan Fahmi pada tahun 2014, menegaskan bahwa likuiditas berkaitan dengan kemampuan perusahaan melunasi kewajiban jangka pendek dan diukur menggunakan rasio likuiditas. Menurut Halim tahun 2018 menyatakan bahwa likuiditas dilihat dari perbandingan antara aset lancar dan utang lancar. Secara umum, likuiditas menunjukkan kecukupan aset lancar untuk menutup kewajiban yang segera jatuh tempo. Perusahaan dikatakan liquid jika mampu memenuhi kewajiban tepat waktu. Sebaliknya, illiquid jika tidak mampu. Dengan demikian, likuiditas merupakan indikator penting untuk menilai kemampuan keuangan jangka pendek perusahaan. Tujuan dan manfaat rasio likuiditas. Yang pertama, untuk mengukur sejauh mana kemampuan suatu perusahaan dalam membayar kewajiban atau hutangnya yang akan jatuh tempo pada saat ditagih. Yang kedua, untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam membayar semua kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar yang dimilikinya secara keseluruhan.
Untuk yang ketiga, yaitu untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar yang dimilikinya tanpa memperhitungkan persediaan atau piutangnya. Yang keempat, untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah tersedia yang ada dengan modal kerja perusahaan. Tujuan dan manfaat rasio likuiditas yang kelima yaitu untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Yang keenam, sebagai alat perencanaan di masa depan, khususnya yang berhubungan dengan perencanaan kas dan hutang. Yang ketujuh, untuk melihat kondisi dan posisi likuiditas suatu perusahaan dari waktu ke waktu dengan membandingkan dengan beberapa periode. Yang kedelapan, untuk mengetahui kelemahan yang dimiliki suatu perusahaan dengan melihat masing-masing komponen yang ada di aktiva lancar dan hutang lancar. Jenis-jenis rasio likuiditas ada tiga. Yang pertama, rasio lancar. Rasio lancar mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aset lancar yang dimiliki. Menurut Hantono tahun 2018, rasio ini menunjukkan sejauh mana kewajiban lancar dijamin oleh aset lancar perusahaan. Rumus untuk menghitung rasio lancar adalah aset lancar dibagi dengan hutang lancar. Yang kedua, rasio cepat. Rasio cepat mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aset lancar yang paling liquid, tanpa memasukkan persediaan karena membutuhkan waktu lebih lama untuk dicairkan. Rumus untuk menghitung rasio cepat adalah aset lancar dikurang dengan persediaan, kemudian dibagi dengan hutang lancar. Yang ketiga, rasio kas. Rasio kas mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek hanya dengan kas dan setara kas. Menurut Kasmir tahun 2018, nilai yang terlalu rendah menunjukkan risiko likuiditas, sementara nilai yang terlalu tinggi menunjukkan penumpukan kas yang kurang efisien. Rumus untuk menghitung rasio kas adalah kas dan setara kas dibagi dengan hutang lancar. Hasil dan pembahasan mengenai analisis likuiditas pada PT Diamond Food Indonesia Tbk. Yang pertama ada rasio lancar. Untuk perhitungannya dapat dilihat pada tabel yang dilampirkan. Rasio lancar PT Diamond Food Indonesia Tbk mengalami fluktuasi selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 dengan nilai 1,769 pada tahun 2019, 4,358 pada tahun 2020, 3,584 pada tahun 2021, 3,448 pada tahun 2022, 3,558 pada tahun 2023, dan 3,865 untuk tahun 2024. Perubahan ini dipengaruhi oleh naik turunnya aset lancar dan kewajiban lancar. Current rasio tertinggi terjadi pada tahun 2020. Kondisi menunjukkan kondisi likuiditas paling kuat, sedangkan yang terendah pada tahun 2019. Fluktuasi tersebut menunjukkan perlunya perusahaan menjaga keseimbangan antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek untuk mempertahankan likuiditas yang sehat. Yang kedua yaitu rasio cepat atau quick ratio, dapat dilihat perhitungannya pada tabel yang saya lampirkan. Rasio cepat PT Diamond Food Indonesia Tbk berfluktuasi sepanjang tahun 2019 sampai 2024. Nilainya meningkat dari 1,165 kali pada 2019 menjadi puncaknya 2,761 kali pada tahun 2020. Lalu menurun bertahap menjadi 2,30 kali pada tahun 2021, 2,15 kali pada tahun 2022, dan 1,72 kali pada tahun 2023. Sebelum naik sedikit menjadi 1,83 kali pada tahun 2024
Fluktuasi ini mencerminkan perubahan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa bergantung pada persediaan perusahaan. Yang ketiga yaitu rasio kas atau kas rasio. Untuk perhitungannya terdapat pada tabel yang saya tampilkan. Rasio kas PT Diamond Food Indonesia Tbk berfluktuasi selama tahun 2019 sampai tahun 2024. Nilainya sangat rendah pada tahun 2019, yaitu 0,048 kali. Kemudian melonjak tajam pada 2020 menjadi 1,454 kali, menunjukkan posisi yang sangat kuat. Pada tahun 2021 dan tahun 2022, rasio kas menurun menjadi 1,078 dan 1,006 kali, namun masih dalam kondisi cukup likuid. Tahun 2023, rasio kas turun signifikan ke 0,470 kali dan sedikit meningkat menjadi 0,509 kali pada tahun 2024. Tetapi keduanya masih di bawah standar ideal. Secara keseluruhan, kas terkuat terjadi pada tahun 2020, sementara tahun 2019 serta tahun 2023 sampai 2024 menunjukkan kemampuan kas yang relatif lemah dalam menutupi kewajiban lancar. Berdasarkan pemaparan yang telah saya uraikan, maka dapat ditarik kesimpulannya yaitu berdasarkan analisis current ratio, quick ratio, dan cash ratio tahun 2019 sampai 2024, likuiditas PT Diamond Food Indonesia Tbk berada dalam kondisi cukup baik meskipun berfluktuasi. Current ratio dan quick ratio selalu di atas 1,0, menunjukkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek. Meski nilai yang terlalu tinggi pada beberapa tahun mengindikasikan aset lancar yang kurang optimal pemanfaatannya. Cash ratio menunjukkan fluktuasi lebih tajam, sangat rendah pada 2019, kuat pada tahun 2020 sampai 2022, dan kembali melemah pada 2023-2024. Secara keseluruhan, perusahaan tetap likuid, namun pengelolaan kas dan aset lancar perlu ditingkatkan agar stabilitas keuangan jangka pendek lebih terjaga. Saran, yang pertama, tingkatkan efisiensi pengelolaan aset lancar, terutama kas di piutang. Yang kedua, optimalkan manajemen persediaan untuk menjaga stabilitas quick ratio. Yang ketiga, perkuat manajemen kas agar kewajiban segera dapat dipenuhi tanpa tekanan likuiditas. Yang keempat, kendalikan hutang lancar agar tidak membebani likuiditas. Yang kelima, monitor rasio likuiditas secara rutin untuk mendeteksi penurunan dan melakukan tindakan korektif. Baiklah, sekian yang dapat saya presentasikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.